bagi yang menjaga 40 hadis itu, masuklah, dikatakan kepada dia di hari kiamat nanti, masuklah kamu ke pintu surga yang manapun yang kamu sukai, yang kamu kehendaki. Yang mungkin kita kira biasa-biasa saja, hanya kumpulan hadis ya, siapapun bisa mengarang, enggak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudahu amma ba'du. Yang saya cintai, para pendengar, para pemirsa channel Pojok Pesantren sekalian, alhamdulillah kita memasuki satu segmen review kitab yang sebenarnya merupakan lanjutan dari segmen-segmen sebelumnya yang ada di channel milenial. Namun karena untuk penyederhanaan dan spesifikasi, maka dibentuklah channel tersendiri supaya kita lebih fokus di dalam mengkaji satu persoalan ya, yaitu review kitab secara khusus. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview satu kitab yang sebenarnya sudah sangat-sangat populer. Namun kitab ini perlu kita bicarakan lebih lanjut, mengingat meskipun dia itu sudah populer, namun tidak banyak mendapatkan perhatian yang semestinya ya, yang lebih serius, pendalaman dan lain sebagainya, yakni kitab tipis yang saya pegang, Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu satu kumpulan hadis-hadis ya, karya Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Faqih Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, sahibul Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, ini merupakan kitab basic sebenarnya ya, yang dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia, madrasah-madrasah diniyah, dihafal, ditelaah dan seterusnya. Namun ya itu tadi, kebanyakan orang tidak tahu ya, apa sih keistimewaan dari kitab ini ya, sehingga menjadi kitab basic, kitab dasar yang harus dihafal, harus ajarkan sejak dini, isinya kepada santri-santri, kepada murid-murid kelas ibtidaiyah ya. Nah, baiklah, untuk itu kita akan membahas sedikit tentang keistimewaan dari kitab tipis yang sebenarnya sangat luar biasa ini. Nah, jadi pertama, karya-karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebagai seorang mujtahid ya, tepatnya mujtahid tarjih, tidak ada karya beliau yang biasa-biasa. Semuanya karya beliau ini luar biasa semua, termasuk yang mungkin kita kira biasa-biasa saja, hanya kumpulan hadis ya, siapapun bisa mengarang, enggak begitu. Nah, ini di balik kitab ini terdapat sekian banyak keistimewaan ya, yang dikupas oleh para ulama di dalam syarah-syarah terhadap Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Nah, pertama kita coba untuk mengetahui latar belakang dari ditulisnya kitab ini ya. Nah, jadi beliau ya pertama mengutip di dalam pembahasan, di dalam pembukaan setelah Bismillah Alhamdulillah. Nah, beliau ini
termotivasi untuk kenapa sih kok merangkum 40 hadis ya, yang kemudian menjadi kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, beliau mendapati satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Abi Darda, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidina Abu Hurairah, serta Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turuki katsiratin ya. Min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha ba'athahu Allah taala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Yang artinya barang siapa yang menjaga untuk umatku 40 hadis dari urusan yang menjelaskan urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat bersama golongan ahli fikih dan para ulama. Dalam riwayat lain, ba'athahullahu ta'ala faqihan aliman. Allah akan membangkitkan dia sebagai seorang faqih dan alim. Wa fi riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Aku, katanya Rasulullah, akan menjadi di hari kiamat akan memberi syafaat dan persaksian kepada dia. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Nah, bagi yang menjaga 40 hadis itu, masuklah, dikatakan kepada dia di hari kiamat nanti, masuklah kamu ke pintu surga yang manapun yang kamu sukai, yang kamu kehendaki. Sedangkan di dalam riwayat lain, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Orang itu tercatat atau tertulis di dalam golongannya para ulama dan nanti akan dikumpulkan di golongannya para syuhada. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak para sahabat ya, kemudian datang dari berbagai guru hadis, dari berbagai guru hadis yang berbeda-beda ya. Nah, ini semua ternyata ya, katanya para ulama hadis, hadis tersebut adalah hadis yang lemah ya. Wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dha'ifun wa in kathurat turuquhu. Akan tetapi para huffaz justru bersepakat, meskipun hadis tadi diriwayatkan dari berbagai jalur yang sangat banyak dan berbeda-beda, ternyata semua jalur itu dhaif. Nah, di sini ada hal penting yang perlu kita ambil hikmahnya ya. Pertama, nah bahwa ternyata ya, menjaga 40 hadis untuk umat ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para ulama sejak zaman dahulu, berpegangan kepada hadis tadi ya. Barang siapa man hafidha ala ummati arba'ina hadisan ya. Sebagian pensarah mengatakan yang dimaksud hafidha ala ummati itu bukan berarti tidak harus menghafal ya, artinya mencatat 40 hadis yang kemudian itu diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu namanya sudah menjaga untuk umat 40 hadis ya. Jadi tidak harus menghafal, tentu dengan menghafal lebih baik ya.